Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi fisika kita, yaitu fisika dinamika rotasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerak menggelinding. Ya, namanya gerak menggelinding ya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa gambaran daripada gerak menggelinding. Berarti gerak menggelinding itu ada dalam fisika itu disebutnya ada gerak translasi dan gerak rotasi gitu. Jadi ada gerak yang berpindah juga gerak yang berputar gitu. Jadi kedua gerak itu disebutnya gerak menggelinding ya. Nah, di dalam gerak menggelinding ini kita harus perhatikan ya, apa penyebab gerak menggelinding tersebut. Jadi gerak menggelinding ini disebabkan oleh dua hal. Jadi menggelindingnya disebabkan oleh momen gaya dan gerak rotasinya ya. Gerak rotasinya disebabkan oleh momen gaya, dan sementara gerak translasinya itu disebabkan oleh gaya. Dimana kita pernah pelajari bahwa momen gaya itu ya adalah hasil kali antara momen inersia dan percepatan sudut. Jadi berotasi ini disebabkan oleh momen gaya. Kalau translasi yang berpindah tempat disebabkan oleh gaya. Nah, siapa yang menyebabkan apa momen gaya ya? Apa momen gaya benda ini bisa berputar? Ini ternyata adalah adanya gaya gesekan yang ada di bawah. Nah, kalau seandainya tidak ada gaya gesekan atau misalkan permukaannya itu adalah licin, maka tidak akan terjadi gerak menggelinding. Itu arti daripada slip ya. Jadi karena adanya gaya gesek, yaitu kekasaran permukaan, ini gaya gesek digambarkan F ya, F kecil di sini. Inilah yang menyebabkan benda dengan tegarnya menggelinding atau berputar. Sekali lagi, kalau tidak ada gaya gesek, maka benda tidak akan berputar, alias dia akan mengalami slip gitu. Nah, penyebabnya daripada gerak menggelinding ini adalah torsi. Torsi di sini adalah perkaliannya antara lengan gaya dan gaya. Nah, gaya gesek dengan lengan gayanya itu F kecil dikali dengan jari itulah torsinya. Nah, ini simbol-simbol daripada materi kita hari ini. Ada I, momen inersia; alfa, percepatan sudut; F, gaya; M kecil, massa; A, percepatan; F kecil adalah gaya gesek; R adalah jari-jari. Dengan satuan-satuannya yang telah kalian pelajari. Nah, sekarang menggelinding pada bidang datar. Jadi menggelinding itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu menggelinding benda pada bidang datar dan menggelinding pada bidang miring. Nah, yang untuk menggelinding pada bidang datar ini dua penyebabnya adalah yaitu gerak translasi dan rotasi. Kalau kita lihat di sini, gerak translasinya itu adalah F ya dikurangi F kecil. Jadi gaya dikurangi gaya gesek itu sama dengan M kali A. Terus yang kedua adalah gaya normal, itu gaya aksi reaksinya normal, terus dikurangi dengan gaya berat. Gaya normal dikurangi gaya berat. Nah, untuk gaya rotasinya atau gerak rotasinya adalah torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Ya, momen inersianya kita tahu adalah tau sama dengan inersia benda ini ya. Inersia benda ini dibuat dari apa? Dia ada persamaan yang unik ya. Ada masing-masing benda itu inersia dan dikalikan dengan percepatan sudut putarnya. Nah, torsinya sini adalah kita tahu adanya gaya gesek dikali jari-jari. Jadi gaya gesek dikali jari-jari itulah torsi yang menyebabkan benda itu menggelinding. Sama dengan I kali alfa ya. Nah, benda sekali lagi sudah kita katakan bahwa benda itu menggelinding akan tanpa slip kalau dia tidak ada gaya gesek atau permukaannya licin, maka dia akan slip. Kalau slip berarti disebutnya benda tidak menggelinding. Jadi sekali lagi, benda menggelinding karena ada gaya gesek. Dengan adanya gaya gesek tidak terjadi slip. Nah, berapa besar gaya geseknya? Tadi sudah kita tuliskan bahwa inilah penyebab torsi benda berputar, F kali R sama dengan I dikali alfa. Kalau alfanya kita ganti dengan percepatan linear, ini ada hubungannya dengan jari-jari. Maka persamaan F kali R sama I kali alfa menjadi sebagai berikut. Ya. Gitu.
Diperhatikan alfanya diganti dengan A per R, maka diperolehlah gaya gesek adalah inersia benda dikali percepatan linear dibagi jari-jari pangkat 2. Nah, untuk mencari percepatan geraknya itu kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F nya adalah gaya ya horizontal atau gaya translasi dikurangi gaya gesek, sama dengan M kali A. Dengan gaya gesek yang tadi kita sudah tuliskan, kita masukkan ke sini, maka dengan memindahkan ya ruas kiri ke ruas kanan, ya kita kumpulkan yang ada komponen percepatan A, ya kita perhatikan di sini matematisnya A nya dikeluarkan, yang belum ditulis M, terus kemudian ditambah dengan I kali 1 pada kuadrat, maka kita perolehlah persamaan percepatan dari gerak gerak menggelinding pada bidang datar, yaitu A sama dengan F ya dibagi dengan massa benda dikali dengan ditambah momen inersia dibagi jari-jari pangkat 2 ya. Jadi gayanya itu yang ini ya. Ini gayanya. Nah, kemudian M massa benda, tentunya massa benda. Nah, kemudian I adalah jenis benda tersebut, inersianya ya, dan R adalah jari-jari benda gitu. Nah, berapa besarnya I tadi ya, berapa besar percepatan benda yang menggelinding di bidang dasar, tentunya tergantung dari inersia I tadi, inersia benda tegak tersebut. Kalau silinder pejal, misalkan silinder pejal ya, I nya adalah setengah mr kuadrat. Ini bisa dilihat di tabel ya. Kalau bola pejal seperti bola golf, berarti I nya inersianya adalah 2/3 mr kuadrat, dan bola berongga adalah inersianya 2/5 mr kuadrat gitu. Kemudian yang kedua adalah menggelinding pada bidang miring. Nah, jadi bola ini bisa menggelinding pada bidang miring karena ada dua gerakan, translasi dan rotasi. Nah, kalau digambarkan gaya-gaya bekerjanya adalah di sini ada gaya normal ya, terus diimbangi dengan gaya berat ya, gaya berat miring. Kemudian gaya pada bidang miringnya tidak adalah M kali G sin theta ya, kemudian dilawan dengan gaya gesek gitu. Kembali lagi yang menyebabkan benda berputar tetap adalah gaya gesek dan jari-jari torsinya ya gitu. Nah, sementara untuk benda yang menggelinding di bidang miring ini ada dua gerak translasi, yaitu ke atas dan ke bawah ya, sejajar dengan bidang miring. Nah, namun untuk yang ke atas itu arah gaya normal dan arah gaya berat ya, itu tidak menyebabkan benda berotasi karena dia bekerjanya di pusat garis kerjanya itu mulai titik 0 ya, kan seperti kita misalkan mendorong pintu di engsel kan tidak berputar. Jadi ini seperti ini, artinya gaya normal dan gaya berat itu adalah tidak menyebabkan benda berotasi ya. Jadi yang menyebabkan benda berotasi adalah apa? Yaitu gaya gaya arah bidang miring mg kali sin theta ya dikurangi dengan gaya gesek ya gitu. Nah, untuk mencari percepatan gerak menggelinding di bidang miring, nah ini kita tinggal masukkan saja persamaan yang tadi ya, yang M kali G sin theta dikurangi F sama dengan M kali A, dengan F adalah gaya gesek I A dibagi R kuadrat. Nah, ini kita peroleh, F nya kita ganti, kemudian kita susun ya, kembali A nya kita kumpulkan agar kita bisa mengeluarkan nilai A ya. Jadi dipindahkan ini ke sini, I kali A per R kuadrat. Nah, jadilah persamaannya A sama dengan M kali G sin theta dibagi M ditambah I dikali 1 per R kuadrat, dengan nilai I adalah momen inersia berbagai bentuk benda ya.